Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para sahabat e-learning. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Hukum Bisnis sesi ketiga. Dan materi kali ini kita akan membahas tentang pengertian perusahaan dan bentuk-bentuk perusahaan. Perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengelolaan faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikannya, serta melakukan usaha lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Bentuk-bentuk yuridis perusahaan yaitu perusahaan perorangan, firma, perusahaan komanditer, perusahaan perseroan terbatas, BUMN, dan koperasi. Bentuk-bentuk badan usaha telah kita kenal. Badan usaha didefinisikan sebagai organisasi yang terstruktur dalam mengelola faktor-faktor produksi untuk mendapatkan keuntungan. Badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat. Atau definisi lain dari badan usaha yaitu merupakan kesatuan yuridis atau hukum, teknis dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Hal yang diperlukan untuk mendirikan suatu badan usaha perlu dicatat. Adanya produksi dan jasa yang nantinya akan dijual atau diperdagangkan. Lalu, cara pemasaran produksi atau jasa yang akan diperdagangkan. Lalu penentukan mengenai harga pokok dan harga jual pada produk atau jasa. Dan adanya kebutuhan akan tenaga kerja. Jenis-jenis usaha di sini ada dua. Yang pertama adalah jenis usaha yang vital, yaitu usaha-usaha yang memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian negara. Misalnya minyak dan gas bumi, baja, hasil tambang, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah jenis-jenis usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak. Misalnya air minum, perlistrikan, kereta api, telekomunikasi, dan lain-lain. Badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha milik negara atau BUMN ini ialah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah. Status pegawai badan usaha tersebut adalah pegawai negeri. Lalu badan usaha milik negara ini terdiri dari 3 jenis, yaitu perusahaan perseroan, perusahaan jawatan, dan perusahaan umum. Apa tujuan dari pembentukan badan usaha milik negara ini? Yang pertama, memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Yang kedua, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai. Yang ketiga, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Yang keempat, memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Dan yang terakhir, mengejar keuntungan tetap sebagai sebuah organisasi bisnis. Lalu ciri-ciri badan usaha milik negara itu apa saja? Yang pertama, penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah. Yang kedua, pengawasan dilakukan baik secara hierarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. Yang keempat,
pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Yang kelima, semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Dan yang keenam, untuk mengisi kas negara, karena merupakan salah satu sumber penghasilan negara. Lalu yang ketujuh, agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kedelapan, sebagai pemegang saham, bila sahamnya dimiliki oleh masyarakat, besarnya tidak lebih dari 49%, sedangkan minimal 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Yang kesembilan, merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan. Yang kesepuluh, bila memperoleh keuntungan, maka dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Dan yang kesebelas, dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi serta terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi. Sedangkan yang ke-12, bahwa tujuan daripada dibentuknya BUMN ini yaitu modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dan yang ke-13, melayani kepentingan umum ataupun pelayanan kepada masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan yang ke-14, pinjaman pemerintah dalam bentuk obligasi. Ini merupakan pinjaman pemerintah BUMN ini dalam bentuk obligasi. Nah, yang ke-15 merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara. Yang ke-16, modal juga diperoleh dari bantuan luar negeri. Dan yang terakhir, merupakan pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank. Bentuk BUMN yang pertama adalah perusahaan jawatan atau perjan. Perjan merupakan salah satu bentuk badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Sedangkan perusahaan umum atau perum ibarat perubahan dari perjan. Sama seperti perjan, namun perum berorientasi pada profit atau mencari keuntungan. Perum dikelola oleh negara dan karyawannya berstatus sebagai pegawai negeri. Yang ketiga adalah perusahaan perseroan atau persero. Perusahaan perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas atau PT, yang modal atau sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar keuntungan, namun tetap mendedikasikan untuk pelayanan masyarakat. Sekarang kita berbicara terkait badan usaha milik swasta atau BUMS. Badan usaha milik swasta adalah badan usaha yang pemilik Badan usaha milik swasta adalah badan usaha yang pemilik sepenuhnya di tangan individu atau swasta. Bentuk badan usaha swasta ini dapat dibagi dalam beberapa macam, yaitu perusahaan perseroan, firma, CV, dan perseroan terbatas atau PT. Badan usaha ini ditujukan untuk mencari keuntungan. Namun, ada juga perusahaan swasta yang tidak mencari keuntungan, tapi lebih ke motif sosial, seperti yayasan. Jenis-jenis badan usaha milik swasta, di sini ada perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan badan usaha di mana kepemilikan dan pengelolaannya ditangani oleh satu orang. Ciri-ciri perusahaan perseorangan ini, yang pertama dimiliki oleh perorangan, yang kedua pengelolaan terbatas atau sederhana, yang ketiga modalnya tidak terlalu besar, yang keempat kelangsungan hidup usaha bergantung pada pemilik perusahaan. Jenis usaha kedua adalah firma. Firma ini merupakan badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih, di mana
tiap anggotanya bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal firma berasal dari anggota pendiri. Ciri-ciri daripada firma yang pertama, para sekutu aktif dalam mengelola perusahaan. Yang kedua, tanggung jawab tak terbatas atas segala risiko yang terjadi. Yang ketiga, akan berakhir jika salah satu anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia. Jenis ketiga dari badan usaha milik swasta adalah CV atau Commanditaire Partnership. CV ini merupakan perusahaan persekutuan yang didirikan berdasarkan saling percaya. Jadi CV merupakan salah satu bentuk usaha yang dipilih para pengusaha yang ingin punya kegiatan usaha namun modalnya minim atau terbatas. Ciri-ciri CV ini yang pertama adalah didirikan minimal 2 orang, di mana 1 orang bertindak sebagai persero aktif dan persero pasif. Yang kedua, seorang persero aktif akan bertindak mengurus perseroan, sehingga ia akan bertanggung jawab penuh atas segala resiko. Sedangkan persero pasif hanya bertindak sebagai sleeping partner, yang hanya bertanggung jawab sebesar modal yang ia setorkan ke dalam perseroan. Selanjutnya adalah PT, Perseroan Terbatas. Perseroan terbatas ini merupakan badan usaha yang modalnya terbagi atas saham-saham. Tanggung jawabnya terhadap perusahaan bagi para pemiliknya hanya sebatas sebesar saham yang dimiliki. Ada 2 macam PT, yaitu PT tertutup dan PT terbuka. Ciri-ciri perseroan terbatas yang pertama, kewajiban terhadap pihak luar hanya terbatas pada modal yang disetorkan. Lalu yang kedua, mudah dalam peralihan kepemimpinan. Yang ketiga, usia PT tidak terbatas. Yang keempat, bebas untuk melakukan berbagai aktivitas bisnis. Yang kelima, mudah mencari karyawan. Dan yang keenam, dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki saham. Selanjutnya, yayasan. Yayasan ini merupakan salah satu bentuk badan usaha, namun yayasan tidak mencari keuntungan. Jadi lebih ke kepentingan sosial dan berbadan hukum. Ciri-ciri daripada yayasan, yayasan dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yayasan dibentuk dengan memisahkan kekayaan pribadi pendiri untuk tujuan nirlaba, religi, sosial, dan kemanusiaan. Dan tidak memiliki anggota dan tidak dimiliki oleh siapapun. Namun memiliki pengurus atau organ untuk merealisasikan tujuan yayasan. Yayasan dapat dibubarkan oleh pengadilan dalam kondisi pertentangan tujuan yayasan dengan hukum, likuidasi, dan pailit. Nah, selanjutnya adalah koperasi. Koperasi ini merupakan badan usaha milik swasta, merupakan juga jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, dan koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Tujuan dibentuknya koperasi yang pertama, memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya. Yang kedua, mensejahterakan dan mencapai kemakmuran masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip daripada koperasi: 1. Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaannya dilakukan secara demokratis. 3. Adanya pembagian sisa hasil usaha atau SHU sesuai dengan jasa usaha anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Dan yang kelima adalah kemandirian. Sedangkan jenis-jenis koperasi yang kita kenal di sini adalah koperasi konsumen, koperasi produsen,
koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Koperasi dibedakan menjadi 4, yaitu koperasi primer, merupakan koperasi yang anggotanya orang seorang atau individu. Lalu koperasi pusat, yaitu koperasi yang beranggotakan sekurang-kurangnya 5 badan hukum koperasi primer. Koperasi gabungan, di mana koperasi ini beranggotakan sekurang-kurangnya 3 badan hukum koperasi pusat. Dan koperasi induk, yaitu koperasi yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 badan hukum koperasi gabungan. Lalu elemen atau ciri daripada koperasi. Koperasi merupakan perkumpulan orang-orang dan penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan, dan terdapat juga tujuan daripada ekonomi yang akan dicapai, dan terdapat kontribusi yang adil terhadap model yang dibutuhkan. Dan anggota koperasi menerima manfaat dan risikonya secara seimbang. Nah, setelah mendengarkan beberapa hal terkait badan umum milik negara serta badan umum milik swasta, ya, BUMS, maka di sini kalian diminta untuk dapat membedakan, dapat menjelaskan secara singkat terkait perbedaan daripada BUMN dan BUMS ini. Demikianlah maka perkuliahan pada hari ini kita akhiri. Jangan lupa untuk like, share, komen, and subscribe-nya. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akan bertemu pada perkuliahan sesi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.